Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial konfigurasi shared hosting menggunakan webmin. Yang pertama saya siapkan satu Debian, dan untuk adaptornya yang saya butuhkan adalah adaptor untuk ETH1, yaitu adaptor hanya host. Jadi untuk servernya bisa terhubung ke laptop asli secara langsung agar bisa dikonfigurasikan secara webfig. Kemudian kita mulai tampilkan, lalu login. Dan yang harus disiapkan untuk diinstal yaitu Apache 2, bin, kemudian phpMyAdmin, dan webmin. Karena saya sudah menginstal itu semua, langsung saja kita konfigurasikan. Untuk yang pertama, karena saya sudah konfigurasikan webminnya, langsung saja kita coba koneksi ke browser. Yang pertama, masukkan, untuk IP-nya yaitu ETH1 saja, dan ini ada IP aliasnya. Yang pertama ETH1 ini, yang ini untuk untuk domain yang pertama, dan untuk ETH1.20 ini untuk domain kedua, dan yang terakhir ini untuk domain ketiga. Ya, langsung kita konfigurasikan ke webminnya. Masuk menggunakan IP https:// kemudian masukkan IP-nya 92.168.1.1, yaitu menggunakan IP ETH1 nya yang ini. Lalu untuk port webminnya yaitu menggunakan port 10.000. Lalu kita masuk ke webnya dan loginnya menggunakan root, dan passwordnya yaitu password rootnya. Passwordnya didapat pada saat penginstalan webmin. Lalu untuk konfigurasi pertama, masuk ke server dan masuk ke bin DNS untuk mengkonfigurasi domainnya terlebih dahulu. Yang pertama itu create master zone. Untuk membuat master zone-nya, lalu untuk domainnya ini masukkan domain yang ingin dipakai, dan untuk master servernya yaitu menggunakan domain yang sama, dan untuk emailnya yaitu menggunakan root ini, dan IP addressnya yaitu ETH1 maksudnya. Lalu kita create. Karena saya sudah membuatnya untuk semua domainnya, saya akan menjelaskan di sini. Ini yang sudah saya buat ada 3, .com, .net, dan .com. Setelah terbuat, untuk domain yang pertama syarif1.com, tambahkan address, yaitu ada ini. Dan untuk menambahkan addressnya yaitu ditambahkan addressnya yaitu syarif1.com yaitu domainnya, dan addressnya ETH1 nya. Setelah selesai dibuat, kita juga buat untuk webnya yaitu menggunakan www. Di sini kita buat www untuk webnya juga, ya, www.syarif1.com, dan addressnya sama yaitu ETH1.
Ya, untuk selanjutnya kita tambahkan name servernya. Name servernya yaitu syarif1.com agar bisa dicari di Google. Dicari seperti ini, syarif1.com gitu, agar bisa muncul nantinya. Setelah itu kita buat yang sama untuk yang kedua dan yang ketiga dengan cara yang sama. Ya, lalu untuk selanjutnya kita buat reverse master zone-nya. Ya, yang pertama untuk reverse address-nya. Di sini untuk membuat reverse address-nya kita masuk ke create master zone. Lalu untuk zone type-nya kita pilih reverse. Dan untuk domainnya seperti ini. Sebentar. Untuk domainnya sama seperti tadi, yaitu menggunakan ETH 1-nya. Untuk reverse address 1.1 ini untuk hostname syarif1.com, address 1.1, dan hostname-nya syarif1.com. Dan 1.10 yaitu hostname-nya syarif2.net, dan yang ketiga IP alias yang ketiga 1.100 dan hostname-nya syarif3.com. Dan untuk name servernya sama seperti tadi, yaitu syarif1.com. Dan untuk bin-nya selesai dibuat. Lalu kita akan membuat webnya agar bisa ada gambarnya, ada tulisannya nanti jika domainnya dicari. Dan yang pertama yaitu create virtual, ya, untuk membuat websitenya. Yaitu yang pertama kita masukkan spesifik addressnya, yaitu address pertama untuk domain yang pertama. Dan untuk dokumen rootnya kita harus membuat terlebih dahulu. Ya, saya akan masuk ke Debian-nya menggunakan terminal secara remote. Yaitu saya telah membuat untuk webnya. Kita masuk ke war www. Dan saya sudah siapkan tiga directory untuk web page-nya nanti. Dan untuk domain yang pertama kita masuk ke domain yang pertama. Di sini saya sudah siapkan index.html sebagai page, tulisan page-nya nanti. Maaf, ada yang salah. Nano index.html. Ya. Di sini untuk namanya untuk tulisannya saya jadikan domain syarif1.com agar bisa membedakan nantinya untuk perbedaan domain satu dan yang lainnya. Dan yang untuk kedua dan ketiga sama, saya juga bedakan. Ya, setelah terbuat semua, untuk di sininya untuk dokumen rootnya saya masukkan /var/www seperti directory di terminalnya tadi. Syarif1. Di sini untuk address domain yang pertama. Ya, setelah itu di create. Karena saya sudah membuatnya di sini sudah tersedia. Sudah saya siapkan semuanya.
Dan kalau selesai kita bisa coba ke websitenya secara langsung, syarif1.com. Ya, ini web domain syarif1.com seperti pada editor yang tadi sama, dan untuk yang Syarif 2 juga. Maaf, yang Syarif 2 itu menggunakan .net. Ya. Sama. Dan yang ketiga juga sama. Lalu setelah itu, setelah selesai, kita langsung ke tujuan kita, yang yaitu membuat database ke domainnya. Jadi untuk setiap user satu tidak bisa mengakses user lainnya gitu. Jadi gini, untuk satu domain ini menggunakan satu user dan satu database, dan yang user lainnya juga menggunakan user satu dan database satu. Jadi untuk yang domain satu ini tidak bisa akses ke domain 2, dan domain 2 tidak bisa akses database-nya domain 1. Begitu. Dan kita buat terlebih dahulu MySQL-nya. Dan yang pertama, kita buat usernya terlebih dahulu, masuk ke user permission. Lalu kita create new user. Untuk user namanya yaitu menggunakan nama yang sama saja agar tidak bingung, dan passwordnya 1, dan hostnya ini any, dan permissionnya kita tinggalkan saja ya. Kalau selesai kita create, kita buat. Lalu saya akan buat yang sama untuk yang Syarif 2 dan Syarif 3. Syarif. Setelah selesai kita save agar tersimpan. Ya, setelah tersave, dan selanjutnya kita buat database untuk setiap domainnya. Yang pertama kita masuk ke create a new database. Untuk membuat databasenya, agar mudah databasenya saya juga buat nama yang sama agar tidak bingung, db database Syarif 1. Dan untuk semuanya ini kita biarkan default, karena yang kita perlukan cuma konfigurasi pengeblokan antar usernya tadi. Lalu kita buat yang sama untuk database yang kedua dan yang ketiga. Ya, sudah terbuat semua. Lalu untuk agar user 1 tidak bisa akses ke database yang user 2, kita masuk ke database permissionnya. Lalu kita create new database, dan untuk databasenya kita selected dan masukkan
nama database-nya. Database 1. Dan untuk username-nya kita masukkan username yang bisa mengakses saja. Yaitu untuk database 1 agar domain 1 saja yang bisa mengaksesnya. Dan untuk hostnya kita jadikan ini. Dan untuk user 1 ini bisa permissionnya bisa semua. Jadi dia bisa untuk memilih table, menambahkan table, dan mengupdate dan delete dan lain-lain. Kita create. Lalu saya lakukan yang sama untuk database 2 dan 3-nya. Dan untuk ini permissionnya semua. Ya, untuk pembuatan database dan usernya telah selesai, dan untuk pengeblokannya sudah selesai juga. Lalu untuk mengeceknya kita bisa masuk ke domainnya .com. Lalu karena saya sudah menginstal phpMyAdmin, langsung kita coba saja pengetesannya. phpMyAdmin. Lalu untuk loginnya yaitu Syarif1 dan passwordnya. Ya, jadi untuk database-nya yang bisa terlihat dan bisa diedit hanya satu saja, yaitu database DB Syarif saja. Dan untuk kita coba untuk ke user 2-nya. Ya, untuk user 2-nya hanya bisa mengakses database Syarif 2. Ya, untuk domainnya. Ya. Jadi sekian dari tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.